Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Anda semua, kita semua diberikan hidayah oleh Allah sehingga dapat beraktivitas dengan baik dan lancar. Hari ini Alhamdulillah program Bincang Santai yang selama ini menjadi program utama di channel saya sudah cukup lama tidak ada kegiatan, dan Alhamdulillah saya memaksa kedua beliau hari ini untuk menjadi narasumber. Berkesempatan momennya pas tadi habis acara kegiatan peringatan kemerdekaan RI dengan acara upacara bersama, dan mungkin pemirsa sekalian sebagian besar sudah mengetahui siapa sosok di sebelah saya ini. Kedua beliau ini adalah sebenarnya kedua beliau ini senior saya ya, yang satu senior secara kultural karena beliau juga alumni dari Pondok Pesantren Putih Ireng, jadi saya sebagai juniornya. Dan yang kedua ini juga senior saya ketika di pergerakan dulu ketika menjadi mahasiswa. Dan mungkin tidak perlu saya kenalkan di sini, kedua beliau ini ternyata seorang saudara kandung, kakak beradik. Selamat siang, assalamualaikum Pak Kepala Desa, Bapak Ahmad Fauzi, Kepala Desa Karangrejo, dan Ketua NU Ranting NU Karangrejo juga. Gini Pak, terima kasih sebelumnya telah memberikan waktu dalam kesempatan pasca kegiatan tadi upacara bersama. Ini program Bincang Santai sudah cukup lama saya nggak ngadakan kegiatan ini. Ini saya ingin apa ya, karena momennya momen Agustusan, juga nanti sama tanya dengan Bapak Ketua NU ini. Kira-kira apa menurut dengan makna kemerdekaan ini? Makna kemerdekaan bagi saya adalah kebebasan seseorang atau satu bangsa untuk menentukan masa depan. Kebebasan seseorang, ya. Artinya secara individual. Seseorang atau bangsa. Oh, bangsa, ya. Untuk menentukan masa depan dirinya sendiri, untuk melakukan kebebasan dalam berpikir tanpa ada lagi kooptasi yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Artinya memang dia berdiri sendiri, berdiri di pijakan kakinya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Di atas kakinya. Atas kakinya sendiri. Gimana Pak Ketua NU? Ada perspektif lain nih. Pak Kadesnya bilang kemerdekaan maknanya simpel itu, jadi berdiri di atas kakinya sendiri. Ya, secara umum makna kemerdekaan seperti itu. Adalah kebebasan di dalam mengekspresikan segala sesuatu yang menjadi kehendak seseorang atau suatu bangsa. Dan kemerdekaan itu sebenarnya adalah satu kebutuhan yang sangat asasi, baik secara individu maupun sebagai bangsa. Itu sangat mutlak memerlukan kemerdekaan itu. Oleh karenanya dalam peringatan 17 Agustus yang kita peringati tadi sesungguhnya adalah satu perjuangan kita juga untuk mempertahankan kemerdekaan yang memang kita butuhkan sebagai individu maupun sebagai satu bangsa. Oh, seperti itu. Artinya memang tetap ada persamaan pendapat ya mengenai makna kemerdekaan. Terus Pak Kades, ini kalau melihat masyarakat hari ini, jenengan melihat masyarakat dalam rangka untuk mengisi kemerdekaan, apakah perspektifnya gimana jenengan selama ini yang ada di masyarakat, memaknai dan kemudian mereka mengisi kemerdekaan ini seperti apa? Secara nilai masyarakat hari ini adalah menjaga, memelihara sebuah kesepakatan yang sudah dibangun oleh founding father ketika mendirikan bangsa ini. Secara umum bahwa mengisi kemerdekaan adalah melakukan sesuatu hal di mana kemudian program-program bangsa dan negara ini harus tetap disupport di dalam rangka mengantarkan bangsanya, mengantarkan negerinya untuk menjadi sebuah bangsa, sebuah negara yang memang berdaya dalam konteksnya. Nah, biasanya masyarakat ini bermacam-macam cara dalam melakukan aktualisasi nilai-nilai kemerdekaan itu. Secara genetik kan saudara kandung.
dan secara struktural ini ada di posisi yang berbeda. Ya, berbeda, ada struktural di ormas dan satu di pemerintahan. Ini menurut konsep tadi jenengan sampaikan tidak saling mengganggu. Apakah selama ini betul-betul sudah bersinergi pemerintah dan pihak ormas yang notabene ormas terbesar di bahkan mutlak lah di sini di Desa Karangrejo? Iya Pak, gimana Pak? Kita punya sejarah panjang Iya. di mana kita punya tokoh nasionalis yang bernama Bung Karno dan Iya. punya tokoh religius kultural yang bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan itu kemudian diwarisi oleh generasi-generasi berikutnya bahwa semangat kebangsaan yang dibangun oleh warga Nahdien, kemudian semangat juang yang dibangun oleh kelompok nasionalis ini sama-sama saling mensupport di dalam rangka mengantarkan bangsa ini menuju gerbang kemerdekaan. Ya. Dan tetap pada koridor, kemudian kita tidak bisa memaknai kemerdekaan ini adalah sebuah kebebasan tanpa batas. Ya. Ada koridor-koridor hukum yang harus dipatuhi oleh sebuah bangsa yang merdeka. Jadi ke bawah kebebasan kita juga dibatasi dengan Kebebasan orang lain juga. Orang lain Dan dalam rangka mengekspresikan, mengaktualisasikan arti kemerdekaan. Artinya tadi itu dalam rangka itu tidak saling mengganggu tadi itu. Tidak saling mengganggu dalam artian yaitu kan karena ternyata kebebasan yang dimaknai ya haruslah bertumbuh pada koridor yang konstitusi. Ada konstitusi yang mengatur kebebasan seseorang itu. Kalau menurut niki kedua jenengan ini, apakah dengan perspektif jenengan mengenai makna kemerdekaan juga bagaimana masyarakat mengisi kemerdekaan ini, apakah kira-kira masyarakat hari ini, masyarakat kita warga Nahdien, juga masyarakat dari Desa Karangrejo ini sudah betul-betul sesuai dengan harapan Founding Father untuk ya dengan cara bagaimana mereka berjihad untuk memerdekakan diri apakah hari ini sudah kira-kira sesuai nggak, apa sudah ini nggak masyarakat mungkin dari nanti? Kalau melihat fakta yang ada, perkembangan yang ada, tergantung persepsi yang menilai. Tetapi enggak, ini dari perspektif Founding Father secara umum lah, secara substansinya. Harapan Founding Father memang seperti itu, tapi kenyataannya bagaimana sekarang tergantung persepsi masing-masing. Yang jelas faktanya di Karangrejo ini antara Nahdlatul Ulama dan pemerintah selalu bersinergi, bahkan selalu bersama. Di setiap kegiatan hampir selalu bersama. Kegiatan yang program-program yang dicanangkan oleh pemerintah, Nahdlatul Ulama, warga Nahdien selalu mendukung, dan program-program yang dicanangkan dicanangkan di Nahdlatul Ulama, pemerintah seringkali membackup. Jadi satu sama lain simbiosis mutualisme simbiosis mutualisme. Karena memang harapannya kan seperti itu. Yang jelas kita sebagai pengurus ranting Nahdlatul Ulama selalu mendorong warga Nahdien jangan sekali-sekali melakukan konfrontasi terhadap struktur pemerintahan yang sah. Sepanjang itu tidak melanggar, tidak merugikan masyarakat secara umum. Apapun programnya selagi membawa manfaat harus kita dukung. Dan saya rasa program-program pemerintah Desa Karangrejo selama ini memang sangat besar sekali manfaatnya. Gitu ya. Ini tidak ada faktor hubungan. Kami ngomong kalau sekedar berargumentasi Iya. dengan logika-logika, itu tergantung kemampuan kita di dalam berargumentasi dan berlogika. Tapi fakta, kami pernah menggunakan balai desa selama 21 hari. Itu full diisi oleh kegiatan Nahdlatul Ulama. Bahkan pemerintah desa mengalah. Aset desa dimanfaatkan oleh desa dimanfaatkan Nahdlatul Ulama. Apa karena nggak karena faktor hubungan sungkan dengan kakak? Saya rasa tidak, karena memang kita sudah dibangun dalam satu visi yang sama. Seperti itu. Membangun Karangrejo bersatu, membangun Karangrejo maju. Dan saya rasa itu masyarakat juga sangat memberikan apresiasi dan sangat mensupport itu, menyambut dengan senang hati. Maka ketika jenengan tadi mengikuti upacara kemerdekaan, mungkin pertama kali jenengan mengikuti upacara peringatan 17 Agustus karena kesempatannya memang mungkin itu kan sangat luar biasa. Peserta yang hadir juga luar biasa, dan itu diselenggarakan oleh pemerintah desa. Tapi yang hadir kebanyakan warga Nahdlatul Ulama. Ketika bukan asal klaim tapi ini kan tidak asal klaim. Tidak. Panjenengan tahu sendiri
bagaimana pengurus ranting dan banom-banom tadi semua bisa hadir dengan atributnya masing-masing juga jelas nampak. Ya. Terus lembaga-lembaga Nahdlatul Ulama tadi jelas secara kuantitatif jauh, jauh dari kelompok-kelompok yang lain. Ya. Ketika hari Sabtu juga seperti itu, kita masih tetap memberikan kesempatan kepada Bapak Kepala Desa untuk menjadi inspektur agar supaya menjelaskan visi ke depannya bagaimana, memberikan pencerahan terhadap warga Nahdliyin yang melakukan upacara di sini. Jadi kesimpulan saya untuk urusan hubungan antara warga Nahdliyin dengan pemerintah desa hampir tidak ada masalah. Dan tadi itu mengenai apakah mengisinya itu sudah sesuai dengan founding father dulu untuk memerdekakan Indonesia ini. Saya persepsi tadi ya, tapi persepsi. Coba kalau Pak Kades gimana? Persepsi katanya Pak. Jadi setiap orang punya hak untuk menilai gitu. Apakah sudah sesuai dengan founding father? Ekspresi masyarakat dalam mengisi kemerdekaan ini kan setiap tahun harus ada perbaikan-perbaikan, harus ada dinamisasi. Karena apa? Bahwa founding father kita ini ada kesepakatan. Ya. Ketika memulai berjuang membangun fondasi bangsa ini, dan itu memang harus tetap dilestarikan, dipahami oleh masyarakat, sehingga kemudian laju perkembangan masyarakat ini sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh founding father pendiri bangsa ini atau pendiri bangsa ini. Dan itu harus melakukan perbaikan. Siapa yang melakukan itu ya? Yang kemudian yang menjadi pegiat organisasi, ya pegiat organisasi itu harus melakukan. Yang kemudian yang ada di struktural pemerintahan, ya di pemerintahan itu harus mampu menginisiasi masyarakatnya. Nah, kalau kebetulan dalam konteks desa kita, kebetulan karena bisa kita maknai bahwa 99% mungkin warga kami adalah warga Nahdliyin, di mana kemudian amalia-amalia yang dijalankan oleh masyarakat kita adalah amalia-amalia yang memang dibawa oleh Nahdlatul Ulama. Maka sangat wajar, dan ini sangat korelatif dengan sisi historisnya, di mana Bung Karno dengan Mbah Hasim punya hubungan baik. Yang keduanya adalah dua tokoh yang kemudian keduanya saling mengisi di dalam rangka membangun bangsa ini. Dan perbaikan di dunia pendidikan harus lebih serius lagi, karena peradaban manusia ini kan perubahannya akan sangat cepat ketika sumber daya manusianya memang benar-benar memenuhi syarat itu. Maka menuju Indonesia Emas adalah persiapannya adalah lembaga pendidikan harus lebih diseriusi lagi, kemudian kerangka atau mindset berpikirnya masyarakat harus tertuju pada arah sana, sehingga kemudian apa yang dicanangkan oleh pemerintah dan apa yang dibayangkan oleh masyarakat ini ketemu antara cita-cita sebuah bangsa, sebuah negara dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Saya pikir seperti itulah. Jadi sehingga kemudian yang namanya dikdaya itu adalah sebuah kemampuan bulat, di mana seseorang kemudian itu ya, sebuah kemampuan bulat ya dari seseorang atau sebuah komunitas dalam rangka menyongsong apa yang menjadi visi yang sudah ditetapkan oleh komunitasnya. Oke, seperti itu Pak ya. Pak, ini programnya sudah cukup lama pemirsa, jadi memang cukup lama tidak dibuat lagi karena memang banyak kegiatan-kegiatan lain yang tugas-tugas lain yang lebih wajib. Dan alhamdulillah terima kasih ini Pak Kepala Desa, Bapak Ketua NU telah memberikan waktu ini. Maka agak berisik, mohon maaf pemirsa, ini agak berisik, agak crowded karena memang pasca kegiatan upacara dan juga sound system di sana suaranya juga cukup menggelegar. Tapi ini tidak mengurangi substansi kita untuk menyampaikan sesuatu mengenai makna kemerdekaan, makna untuk mengisi kemerdekaan ini dari pandang dari Ketua NU juga dari Kepala Desa. Dan tentunya mudah-mudahan ini sebagai bahan inspirasi bagi pemirsa. Dan sebelum ditutup perlu dong dikasih waktu untuk
Closing statement. Closing statement. Oke, tadi saya pikir itu nggak closing statement, belum dibayarkan poin utama dan Indonesia aman. Oke, saya berikan kesempatan closing statement. Ya, mohon maaf. 1 menit Pak. Ini supaya tidak menimbulkan asumsi-asumsi yang terlalu subjektif antara hubungan saya dengan kepala desa. Mohon maaf tadi nggak seperti itu saya. Menyampaikan ini ya kebetulan memang menggambarkan ketemunya antara kaum struktural dan kultural, nasional dan religius yang seperti itu. Maka dalam sejarah panjangnya seperti itu, tokoh nasional dan religius bertemu antara Pak Hasyim Asy'ari dan Soekarno. Mudah-mudahan kita berdua ini mudah-mudahan kita bertemunya sosok yang punya kapasitas di miniatur lama dan lama ya sudah representasi kapasitas di dalam kapasitasnya di dalam organisasi sosial keagamaan sebagai ketua, yang beliau adalah kepala desa. Kalau beliau ini khusus saja Pak, kalau lama ini jangan jangan menggiring-giring. Ini kalau tidak santai kan Bapak pemilihannya. Gini maksudnya gini. Biar tidak ada asumsi yang namanya yang subjektif ya, yang meleset ya. Kami sekalipun kakak beradik tapi sudah tidak dalam satu atap. Ketika akan mengatakan yang kebetulan ada kesamaan visi dan lain sebagainya, ini benar-benar bukan karena genetik. Lah iya, itu di pemikiran kita. Ini bahkan kami jarang sekali berdua ini ketemu di luar forum. Kalau toh kami memang harus mempertengkarkan pikiran di dalam forum seperti itu, maka kesamaan visi ada memang karena substansi, tidak karena faktor genetik tadi itu ya. Oke, jadi begini. Ya. Terakhir Pak, harmonisasi ini ini memang harus terus tercipta siapapun nanti, karena kepala desa juga harus berganti pada saatnya nanti harmonisasi, karena NU juga begitu. Nah, yang tidak boleh tergantikan adalah harmonisasi hubungan antaranya NU dengan pemerintah ini. Tetap NU itu harus kritis, karena NU membawa sekian ribu umat masyarakat, memang harus tetap kritis terhadap jalannya pemerintah. Tidak boleh kemudian harmonisasi kemudian mengiyakan segala sesuatunya yang dilakukan oleh pemerintah, tapi kritis itu harus tetap dilakukan di dalam rangka apa? Satu, identitas NU ini jelas. Nggak mungkin kemudian jalannya pemerintahan tanpa dikawal oleh NU ini akan sempurna. Memang kritik itu sah. Oke, baik. Intinya itu, jadi intinya harmonisasi rukun simbiosis mutualisme hari ini bukan karena faktor tadi itu, artinya Gus Yahya dan Gus Khalil itu gara-gara faktor hubungan hati. Terima kasih pemirsa, mohon maaf kalau saya berbincang namanya bincang santai, akan terus bergulir karena kami terbiasa untuk saling bertukar pikiran, bertukar pendapat, tukar pendapatan. Jadi memang seperti itu. Mudah-mudahan ada sisi manfaatnya. Nanti mudah-mudahan ada kegiatan lain di kegiatan channel kami di Bincang Santai. Syukron ala ihtimamikum wa lahumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.